Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman rekan sejawat di SMP Negeri 12 ini mau menerima kedatangan saya untuk berbagi praktik baik. Saya berterima kasih utamanya kepada Ibu Kepala Sekolah yang mau menerima saya dan mengumpulkan teman-teman untuk mendengarkan sedikit praktik baik saya di sekolah. Ya, tentang bagaimana membenahi literasi, karena sejalan dengan program sekolah penggerak di sini, yaitu tentang literasi, maka saya juga ingin memberikan sedikit berbagi pengalaman yang saya alami di sekolah, yaitu bagaimana membenahi literasi yang saya dapatkan dari PMM. Jadi saya dapatkan ilmunya ini dari PMM karena saya buka di rapor pendidikan. Jadi saya buka di rapor pendidikan sekolah saya bahwa kompetensi literasi di sekolah saya itu sangat menurun tahun ini. Ya, saya lihat di situ rapornya merah. Seandainya anak sekolah di situ dia memang warnanya merah dan menurun dari tahun lalu, penurunannya sampai 23%. Jadi sangat merosot kompetensi literasinya murid saya. Sehingga waktu itu dari Kementerian Pendidikan meminta kami para guru penggerak untuk mencari strategi bagaimana membedah itu membedah PMM untuk mencarikan inspirasi bagaimana membenahi literasi di sekolah. Ternyata di PMM itu yang selama ini kita hanya menganggap aksi nyata pelatihan mandiri, ternyata di PMM banyak sekali inspirasi tentang pembenahan literasi yang bisa kita lakukan dan sangat inovatif strateginya. Ya, salah satunya yang saya ambil di sini yaitu tentang membenahi literasi di lingkungan lingkungan belajar murid. Di mana di situ salah satu diberikan contoh yaitu poster dan juga membaca cerita. Nah, di dalam PMM itu sendiri ada diberikan contoh-contoh bacaannya, contoh-contoh posternya. Jadi di PMM itu ternyata banyak sekali, apalagi kalau untuk anak SD itu mulai dari buku ada petunjuk gurunya, ada petunjuk untuk siswanya, buku untuk siswanya. Jadi tinggal dari sekolah itu sendiri apakah mau memperbanyak atau tidak. Baiklah, sekarang saya kembali ke praktik baik saya. Nah, dari situasi yang saya hadapi, memang di sekolah saya itu siswa-siswanya itu kurang sekali membaca. Jadi kalau guru-guru teman-teman saya masuk, saya juga sadari diri saya sendiri kalau kita masuk, kita langsung buka halaman ini atau kita langsung, pokoknya aktivitas yang kita lakukan itu bukan aktivitas literasi, artinya langsung belajar. Sementara untuk meningkatkan kemampuan anak-anak untuk berliterasi itu aktivitasnya sangat minim. Karena kenapa? Karena kita sendiri guru tidak tahu apa itu literasi. Apa itu literasi? Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu literasi yang menurut kita yang kita pahami. Kenapa pemerintah ya sangat menginginkan kegiatan literasi itu sangat maksimal di sekolah. Jadi kira-kira apa itu literasi, pengertian menurut kita, pemahaman kita? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, literasi menurut bahasa saya, yang menurut pendapat saya dari beberapa sumber, kalau dulu literasi hanya sebatas bisa membaca, yeah. Sekarang pengertiannya sudah lebih mendalam.
bukan hanya sekedar membaca, tetapi sudah meningkat, mulai dari bisa membacanya, kemudian bisa memaknainya, lalu mampu menganalisis makna itu dan mampu mengungkapkan kembali isi dari apa yang dia baca. Ya. Ya, itu dari saya. Iya. Terima kasih. Masih ada yang lain mungkin menambahkan? Ya, kasih gitu mic-nya supaya dekat-dekat masuk suaranya. Ya. Oh iya. Baik. Kasih di sini saja Bunda, langsung kasih pegang saja ya. Begini. Iya, pegang gitu mic, pegang saja mic-nya. Kayak Ya. tungku rasa. Oke, baik. Kalau menurut saya, yang saya pahami, saya sependapat dengan Ibu Rizka tadi mengenai literasi untuk pemahaman kita saat ini. Cuma saya ingin menambahkan bahwa literasi itu tidak hanya membaca bacaan, tapi bagaimana membaca situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang saya akan kembali bahwa memang betul. Jadi kalau mendengar tadi pengertiannya Ibu Rizka dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa literasi berarti kalau anak itu mampu berliterasi berarti banyak sekali skill yang mereka miliki. Ya, itu saya kesimpulannya. Sehingga kenapa pemerintah mencanangkan itu literasi, bahkan dikorelasikan dengan semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu harus ya membawakan literasi di dalam pembelajarannya. Jadi nah di situ di PMM saya baca di situ bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru-guru. Nah, salah satu yang saya dapatkan di situ adalah dengan membenahi lingkungan belajar murid. Membenahi lingkungan belajar murid, salah satu yang saya ambil adalah poster dan juga membaca cerita nyaring di depan kelas, membaca cerita. Nah, kenapa harus membaca cerita? Kenapa saya ambil membaca cerita atau poster? Poster yang saya ambil ini Bapak Ibu adalah poster-poster yang sudah kita disuruhi untuk pelatihan mandirikan yang di aksi nyata itu. Contoh misalnya pembulian, pelecehan seksual untuk anak-anak, kemudian ya yang 3 dosa di sekolah, ya termasuk perundungan, pelecehan, kemudian ada lagi satu itu intoleransi ya. Jadi ya itu yang saya ambil karena memang disuruhi untuk membuat aksi nyata di sekolah, berarti itu sesuai dengan lingkungan sekolah. Kemudian kenapa saya ambil juga dongeng, membaca cerita, karena anak-anak itu suka dengan cerita-cerita. Nah, strategi yang saya gunakan di sini, langkah-langkah yang saya gunakan, ada beberapa cerita yang saya bagikan ke anak-anak. Kemudian mereka secara berpasangan nanti akan membaca cerita itu, lalu diberikan pertanyaan pemantik. Ya, diberikan pertanyaan sehingga murid-murid itu tahu apa fokus tujuannya untuk membaca itu. Tapi tidak di dalam PMM ini di dalam PMM ini apa insipasinya, dia katakan bahwa jangan bebani murid dengan harus membuat sinopsis misalnya, seperti yang saya lakukan ya di sekolah, yang sampai saat ini masih belum saya perbaiki. Maksudnya saya belum punya power untuk memperbaikinya. Hanya yang saya perbaiki itu hanya dalam kelas saya. Yang saya lakukan bahwa tidak boleh kita meminta tagihan itu dibebankan wajib siswa harus membuat ide pokoknya, misalnya dari apa yang kau baca buat ide pokoknya. Karena di sekolah saya itu Bu, kita setiap kelas itu ambil buku di perpustakaan. Jadi setiap wali-wali kelas ambil buku di perpustakaan kemudian dibagikan. Nah, ternyata dikoreksi bahwa buku yang kita berikan kepada murid itu tidak sesuai dengan minatnya, tidak sesuai dengan keinginannya. Karena mereka dibagikan, ibaratnya dia tidak suka makan nasi, dikasih nasi. Karena kan wali kelasnya yang penting bukunya 35 orang, karena di kelas saya 35 orang, ambil 35 orang. Apalagi buku di perpustakaan kan terbatas. Sementara kelasku di sana di SMP 9 itu 18 kelas. 18 kelas.
buku untuk literasi itu kan tidak boleh buku pelajaran, harus buku di luar buku pelajaran. Jadi buku yang diambil itu Pak 34 per kelas, sehingga mau tidak mau anak-anak harus baca itu. Nah setelah itu guru lagi baca kan hanya 15 menit. Disuruh baca lagi 5 menit saja, baru langsung kau bikinkan anunya, ide pokoknya. Nah di sini saya sudah salah menurut di sini PMM. Yang pertama tidak boleh di bawah tekanan. Anak-anak itu membaca harus sesuai minatnya, apa yang dia sukai harus sesuai dengan batas usianya berapa. Nah kalau anak-anak SMP kan istilahnya, kalau kita sekarang SMP mundur sedikit usianya. Kalau kita dulu SMP mungkin baca novel. Kalau sekarang SMP masih baca buku-buku yang komik, yang begitu-begitu yang dia suka. Ya seperti itu sesuai dengan minatnya. Nah jadi oleh karena itu di sini dibutuhkan inisiatif kita sebagai guru untuk mencarikan anak-anak poster dan juga cerita-cerita yang mengandung moral. Nah di sini saya praktekkan, saya berikan poster. Mereka baca sendiri dulu berpasangan. Jadi di sini muncul juga kompetensi sosial murid. Mereka saling memberikan bantuan kalau dia tidak paham. Oh ini yang maksudnya. Jadi itu kan ada terjalin kompetensi sosial murid. Kemudian terjalin juga nalar kritis. Bernalar kritis ke murid tak. Jadi dia itu memahami. Oh ternyata di poster ini gambarnya begini. Jadi ini kompetensi visual yang terjadi. Mereka memvisualisasikan gambar itu, oh gambar ini maksudnya begini, artinya begini. Ini kan sebuah kompetensi skill yang jarang kita praktekkan ke murid. Yang selama ini kan yang simpel-simpel mau saja ini pertanyaan 1 sampai segini baru langsung jawab. Nah, itu di situ kan kita di PMM ini sangat diinginkan bahwa lakukan yang kecil tapi manfaatnya besar. Seperti itu poster. Kemudian yang kedua yang saya lakukan juga yaitu bercerita. Jadi saya ambil satu cerita, ya cerita hewan kah, fables, ya cerita hewan atau cerita hikayat. Lalu saya ceritakan di depan kelas. Kemudian nanti murid akan mencari apanya itu? Nilai moralnya. Nah setelah mencari nilai moral, mereka lagi mengungkapkan pemahamannya. Tidak harus satu persatu semua satu kelas, habis nanti waktu untuk literasi. Padahal mau belajar juga. Jadi yang mau saja yang menampilkan. Jadi kita hanya motivasi murid yang mampu untuk menampilkan dan mengungkapkan pelajaran apa yang bisa dia dapatkan dari literasi itu. Ya, yang terakhir yaitu hasil yang didapatkan. Saya lihat memang murid suka kalau dibacakan cerita. Jadi bukan hanya karena mau pergi praktek baik ini.